yang menjadikan langit dan bumi. Selamat tahun baru. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat tahun baru. Tuhan menyertai-mu juga. Tiba saatnya kita akan bermazmur dari Mazmur 8 ayat 7 sampai 10. Mazmur 8 ayat 7 sampai 10. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, Segala dunia meletakkan di bawah dia. kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang liar di padang. ikan-ikan di laut, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Saudara-saudara, kita senantiasa merindukan sebuah kehidupan yang dijalani dengan penuh kesetiaan. Namun dalam perjalanan hidup kita, tidak jarang kita jatuh dalam dosa. Mari sejenak merenung di hadapan Tuhan. Semua anak, Tuhan Yesus yang setia, kami sering tidak setia melakukan perintah-Mu. Kami terkadang lupa melakukan tugas di rumah dan di sekolah, serta tidak sungguh-sungguh saat beribadah di gereja. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh setia dalam segala sesuatu. Sebagai pemuda, kami menyadari bahwa Engkau dan menghadirkan hidup kami sehingga tidak setia dalam tugas selaku murid Kristus.
memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Engkau memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kami sebagai ibu dalam rumah tangga. Namun kadang kami tidak setia melakukannya. Kerinduan kami menjadi ibu yang baik hanyalah harapan belaka. Yang dalam prakteknya kami tidak maksimal. Sungguh kami ragu. Dan anak-anak, ampunilah pelanggaran dan dosa kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Oh
Kini saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berturut-turut diperdengarkan dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13, Wahyu 21 ayat 1 sampai 6, dan Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Sambil kita membuka Alkitab kita, mari juga kita buka hati kita. Kita memohon pertolongan Tuhan. Segala puji, hormat kami persembahkan kepadamu ya Allah. Di tengah suasana sukacita, kami menyambut tahun yang baru. Kami dengan penuh harapan, sebagaimana kemarin, bahwa jika Tuhan berkenan, kami dimungkinkan untuk menyambut tahun baru dengan penuh semangat. Dan saat ini terjadi seperti yang kami harapkan. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami akan menjadi pedoman dalam menjalani seluruh hidup kami sepanjang tahun 2026. Berkati hamba-Mu yang Kau utus untuk memperdengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sudah siap dan rindu untuk mendengarkan-Mu ya Allah. Berbicaralah kepada kami. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama sampai 13. Firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untuk bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang tahu, tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Amin. Firman Tuhan. Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Langit yang baru dan bumi yang baru. Firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Amin. Firman Tuhan. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Diberi judul Lembaga Alkitab Indonesia, Penghakiman Terakhir Firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit,
kamu mengunjungi aku ketika aku dalam penjara. Kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu akan menjawab dia, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Mereka pun akan menjawab, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, adik-adik, selamat tahun baru. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Nah, kalau tema kita mengatakan setia sampai akhir, mari sejenak kita melihat ke belakang 1 tahun yang lalu, 1 Januari 2025. Adakah di sini yang merayakan? Adakah di sini yang menghadiri ibadah tahun baru tahun lalu? Ada? Oh, tak mau gila lain? Wah, ada. Apa yang kamu harapkan pada saat ini? Apa yang muncul dalam hati di 1 Januari tahun lalu? Dikarakan wah, kita tak bang rumah sakit selama 1 tahun. Ada? Yang keminggu itu pasti. Dan betul tidak sakit? Atau sakit? Ya. Tentu kita tetap berharap, tetapi Tuhan yang mengatur. Walaupun kita sakit, walaupun kita bergumul, tetapi
Tuhan selalu beserta kita. Itu bukti kesetiaan Tuhan. Nah, sebenarnya kita dipanggil untuk setia karena Allah kita sudah menyatakan kesetiaannya kepada kita. Nah, apa yang Bapak Ibu paham tentang setia? Setia, biasanya waktu tahu bisa ngomong setia tuh Ibu Pendeta. Saya ke ibadah tahun baru 1 Januari. Nah, tutup tahun pada toki masuk gereja. Kan akhir dan awal dan akhir setia. Mami, aduh, pemahaman seperti apa yang Bapak tahu? Setia sampai akhir sangat penting bagi kita. Untuk kita pelajari, untuk kita hayati, untuk kita lakukan. Setiap masa ada yang terjadi yang kita alami. Tahun 2025 kita sudah jalani dan ada banyak pengalaman yang tentu terjadi yang kita alami. Mungkin muncul dalam pertanyaan kita, mengapa harus ada waktu masa setiap tahun 12 bulan 365 hari 53 minggu? Itu adalah masa yang diatur oleh Tuhan, walaupun kita tidak tahu apa maksudnya, tetapi tentu ada tujuannya. Nah, saudara-saudara, setia sampai akhir. Mengapa? Tidak dikatakan saja kamu harus setia sampai di awal saja atau di pertengahan. Mengapa harus sampai akhir? Dan apa itu akhir? Nah, ada orang yang memahami setia sampai akhir, setia sampai mati, atau sampai menghembuskan nafas terakhir. Itu tidak salah. Tetapi yang dinarasikan oleh Injil Matius, setia sampai akhir, dinarasikan pada kesetiaan mengikut Yesus atau melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dimaksud setia di pembacaan Matius 25 ini? Setia sampai akhir, setia sampai kedatangan Yesus Kristus. Apakah Bapak Ibu betul-betul setia sampai kedatangan Yesus? Iya, mungkin iya, mungkin juga tidak. Sebab tidak segampang yang kita katakan dan kita dengarkan setia. Tidak gampang. Tetapi Tuhan Yesus sudah jauh-jauh sebelumnya mengingatkan. Kesetiaan itu diuji bukan dengan keadaan dalam keadaan aman-aman saja. Saya juga bisa setia kalau keadaan
aman. Tetapi yang terjadi adalah kesetiaan itu akan terbukti ketika dalam menjalani kehidupan ini ada banyak tantangan, tetapi kita tetap berpegang pada kebenaran Tuhan. Kita tetap berpegang pada iman percaya kita kepada Tuhan. Dan ini tantangan yang besar bagi kita sebagai orang Kristen atau orang percaya. Ada waktunya saudara-saudara kita akan ditantang. Kesetiaan kita akan diuji sedemikian rupa. Dan Matius 25 ayat 31 mengungkapkan seperti ini. Pada saat akhirnya nanti Yesus datang kembali. Ia akan melakukan tugasnya, yaitu menghakimi. May demo kuman kampung adelek kumua, yaitu dihakimi orang Kristen. Tak ya nala dihakimi itu tolong tak ya nala patongan. Sabak matan tumunya kumua inang demonya bagiannya adalah hukuman kepada orang yang tidak percaya dan tidak menerima keselamatan. Dan kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kitalah yang akan diuji, kitalah yang akan dihakimi. Apakah kita betul-betul berpegang teguh? Apakah kita bertahan sampai akhir mengakui Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita? Sebab ada banyak tantangan yang akan terjadi. Contoh, terutama bagi pemuda-pemudi. Saya pernah mendengar ada seorang pemudi, waktu dia masih di kampung rajin mengajar sekolah minggu, rajin ke gereja, rajin kegiatan gereja. Tetapi setelah dia keluar ke sana, ia berkenalan dengan orang Islam. Bukan, apa yang sangat berlebihan. Padahal kita sangat harapkan, andalkan dia adalah pemuda yang tangguh. Nah, saat ia ada di sana, ia sedang diuji kesetiaannya. Mudah-mudahan ia cepat sadar, lalu ia kembali untuk setia. Begitu juga dengan Bapak Ibu saudara-saudara. Apakah akan tetap setia? Berpegang teguh pada iman percaya dan pengharapan kepada Kristus sampai ia datang kembali. Ada banyak hal yang akan menggoyahkan iman kita. Dan saya berharap kita tetap mengingat bahwa Kristus sangat menginginkan kita tetap setia kepadanya sampai akhir, apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kita. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan diharapkan. Nah, saudara-saudara, setia sampai akhir seperti apa? Pada saat kedatangan Yesus kembali, ia akan memisahkan seperti seorang gembala memisahkan kambing dari domba. Karena patorose nggak umban natu, nembek umban natu domba. Domba akan ditempatkan di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kiri. Jangan ada orang yang berpikir, oh ya nak, tosarani domba.
Yana tongkan de bembe berarti bembe. Ya. Yang mau dikatakan adalah orang benar dan orang fasik. Domba melambangkan orang yang taat. Sabab menturut banyak tuh domba. Tapi satu yang perlu diwaspadai, domba seperti bodoh. Yang namanya moya dulu bang moya toh. Tak emo ya tandai semua dan raka bahaya yo dan raka ancaman. Dulu bang kok ya. Sehingga domba itu gampang sekali menjadi bangsa binatang buas. Nah, tak oke tandai ke bembe. Pada waktu tahu itu bembe melawan. Moila di parakai, oh bisa kena nalaga. Nah, itu adalah di pasama orang yang tidak taat, selalu berontak. Mui melona di pekadan ni, nak. Mui tak ada paralu, nasamnya paralu. Nah, ketika yang kanan Tuhan mengatakan, marilah menerima berkat dari Bapakku. Karena apa? Pada saat aku lapar kamu memberi aku minum. Pada saat aku lapar memberi makan dan minum dan lain sebagainya. Orang itu tidak menyadari bahwa apa yang ia lakukan, kebaikan yang ia lakukan kepada orang lain, bahkan orang yang menderita, orang yang hina, itu adalah Yesus. Sebab pada dasarnya Yesus selalu memihak kepada orang yang lemah, orang yang kecil. Lalu orang ini mengatakan, kapan Yesus lapar? Kapan Yesus sakit? Kapan Yesus di penjara? Yang ia lakukan adalah membantu orang-orang yang ada di sekitarnya yang membutuhkan. Tetapi yang di sebelah kiri, maka terimalah hukuman yang kekal. Itu di sana hukuman yang kekal, tak mau yang bisa ditawar-tawar. Sabak nang yang ya dipantau. Dan itu adalah penyesalan kekal juga. Ya ke Bapak Ibu, adik-adik, dan kami menasan. Sudah pernah menyesal? Dan yaitu penyesalan kita itu tak siapa nak penyesalan fatal. Sabab misalnya menyesal ki langkan dari ki bobo apa masih lo ki na mendadi kalempo mo satu rito bisa ki mana sekolah terbayar tidak. Bisa juga ki menyesal berbulan-bulan. Apa tuh biasa menyesal berbulan-bulan? Ya ke mana kau memang cukur, anak salah, tak enak susi teh, menasan atau tukang cukur. Tapi mungkin 3 bulan ke depan bisa diperbaiki lagi, hilang penyesalan. Pada itu kata di sana penyesalan bertahun-tahun. Misalnya seorang anak sekolah tidak lulus, tidak naik kelas. Karena malas belajar, malas ke sekolah. Wah, menasan nak, tak aku kendek, tak aku lulus. Tunggu tahun depan, sabar untuk mengulangi, terbayar. Tapi dan juga di sana menyesal seumur hidup. Apa tuh di sana menyesal seumur hidup? Ya, salah memilih jodoh. Salah jodoh itu seumur hidup. Bayang na den tahu nak kuah.
Yang datang ke porani, ku tampe, ku ala kak pole itu melona. Oh ternyata serani oleh orang bukan Kristen itu. Sangat aku yang pernah pamulan nanti dua ya tertarik, cantik. Tapi ya tuh nasi Bali mau datang nih saya paling manasu. Lain manasan. Nah itu adalah penyesalan seumur hidup. Jadi hati-hati anak muda memilih jodoh, jangan sampai menyesal seumur hidup. Tapi seumur hidup siadi. Tapi yang dan salah memilih juru selamat, mau penyesalan ke kantor. Tak emo, aku naladini kue kumar bisa siang mau pilih sulit juru selamat. Tidak ada. Tetapi itu adalah penyesalan kekal karena ada hukuman kekal. Nah, saudara-saudara, bagaimana setia sampai akhir? Setia sampai kedatangan Yesus kembali. Ini tidak mudah saudara-saudara. Saya saja saudara-saudara dari kemarin, aduh, kami bidang pelayanan lari maraton tuh kena mempersiapkan khotbah. Nah kami, sudah jadi jadwal sampai Februari. Kami apa boleh buat saya harus setia sampai akhir. Dan pasti kalau saya berusaha Tuhan menolong. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita niatkan dulu untuk setia. Pak putus kadilang penantang mua inang laku poga una tu apa napa Pak perintah kuat. Walaupun kita merasa lama pusiara kate, apalagi ke masai pinasai ke buah Yesus, tetapi niatkan dulu bahwa saya akan tetap setia kepada Tuhan, supaya kita belajar untuk mengalami apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Mungkin ada peristiwa yang tidak kita inginkan dan tidak kita harapkan, dan itulah yang dipakai Tuhan untuk menguji kesetiaan kita. Jangan kalah, tetapi menjadilah pemenang untuk tiba pada garis finish, yaitu kesetiaan. Mari Bapak Ibu memulai hidup di tahun 2026, niatkan kesetiaan kepada Tuhan dan teruslah memohon pertolongannya. Tuhan yang setia, Tuhan kita itu setia. Ia tidak akan membiarkan kita. Karena itu tetaplah yakin bahwa Allah kita yang kita harapkan dan kita andalkan adalah Allah yang setia, awal dan akhir. Yang dari suasana awal dan akhir berarti lantangan latani. Hidup, bergerak, bekerja, berupaya. Tuhan tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita, karena Dia mengawali dan Dia mengakhiri. Hanya saja apakah kita fokus kepada Tuhan? Ketika kita fokus kepada Tuhan Yesus, maka tentu kita akan terus menikmati penyertaan dan kesetiaannya. Tetapi kapan pikiran kita melirik ke sana, melirik orang lain, misalnya, wah, melo-melo itu kata anak yo, matumbai, ya karena dia korupsi. Kami, bisa siapa alik? Nah itu tanda kutip bahwa kita sedang diuji. Atau anak muda lihat temannya, neces ya. Mengapa dia? Oh ternyata ia melakukan yang tidak benar. Ya, pasti kita
kita mengerti kalau melakukan yang tidak benar, biasa diberi iming-iming HP, diberi iming-iming uang untuk menjual dirinya. Itu adalah tantangan kesetiaan bagi anak-anak muda. Tetap setia untuk menjaga kekudusan diri. Saudara-saudara, sekali lagi saya menyatakan kepada kita semua, niatkan untuk setia kepada Tuhan di awal Januari, di awal tahun 2026 sampai akhir. Setiap masa akan kita lalui bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita bersaat teduh. Tuhan memanggil kita untuk setia mengikut Yesus. Kesetiaan kita akan teruji dalam menghadapi berbagai tantangan dari masa ke masa. Namun teruslah belajar dari masa ke masa. Tentu hal-hal yang tidak berkenan di satu masa 2025 kita akan rubah, perbaiki di tahun 2025 sehingga kehidupan kita hari ini lebih baik dari kemarin, dan kehidupan yang akan datang lebih baik dari hari ini. Hanya di dalam Kristus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama dengan orang percaya kita mengaku iman kita melalui dengan mengucapkan pengakuan iman gereja Toraja dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai inti pengakuan iman kita, marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan gereja Toraja. Aku percaya bahwa Allah berfirman kepada manusia yang dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir.
Saudara Jeffrey. Nah, shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan di tahun baru ini. Percaya kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sudah memelihara kita di sepanjang tahun 2005 akan senantiasa menjaga kita juga di sepanjang tahun ini. Ingat, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Semoga pujian ini akan memberikan kekuatan, pedoman dalam langkah setiap kehidupan kita. Terima kasih. Perjalanan hidup di tahun ini, ku temui kegagalan demi kegagalan di dalam hidupku. Tuhan, dengan beban salibku yang ku pikul, berat di pundakku. Tuhan, ku tersungkur jatuh dan aku jatuh lagi, aku letih Tuhan. Ku dengar terang langkah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang merinding, berat di pundakku. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh orat dan duri. Tapak-tapak kakiku berlumuran darah, Engkau menggenggamku. Hingga di saat ini, kemana tak memanggilku Tuhan. Kan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat.
syukur kita, tetapi kita senantiasa ingatkan akan firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan. Mazmur 8 ayat 2. Kita ulangi dari ayat yang pertama. Untuk PPGT siapa teh? 50.000 satu kali. 100 per tahun. Biar belajar ke road. PW kita 50 per tahun. Oh, apa ya deh? 50. 50. 300 ini. Yang terbuat kurang, kures semangat kita sama nasang, uang kosong pasang. Mari kita satu dalam doa syafaat dan doa syukur. Kita dukung dalam doa
berdoa anak kita Gio yang berulang tahun hari ini. Kita berdoa bersyukur bersama dengan Nenek Kris. Ada persembahan untuk jemaat dan Gio untuk SMGD. Persembahan syukur Bapak Melona untuk jemaat. Persembahan syukur Nenek Elin untuk jemaat. Persembahan syukur Natura Nenek Elvan untuk PGT dan PUGT. Dan kita berdoa untuk Saudara Yuli yang akan kembali ke Mamuju besok. Dan juga saudara-saudara, Bapak Ibu yang juga akan berencana kembali ke tempat tugas setelah beberapa hari bersama dengan keluarga dan jemaat menikmati perayaan Natal dan juga melaksanakan ibadah tahun baru hari ini. Mari kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Allah, sebab kasih setiamu senantiasa Engkau nyatakan kepada kami. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Nyata kami boleh memasuki tahun baru, tahun 2026 dengan semangat, dengan sukacita, dengan pengharapan iman kepada Yesus Kristus. Kami bersyukur kami boleh menikmati persekutuan yang indah melalui ibadah ini. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu yang mencerahkan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami, baik tahun kemarin juga tahun yang kami hadapi saat ini. Kami mohon ya Allah, berikan kami hikmat, kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Dan tolong Tuhan, mampukan kami untuk meniatkan hidup setia kepada Kristus, menjalani kehendak Tuhan sepanjang umur hidup kami. Saat ini ya Allah, bersama dengan saudara-saudara kami, orang tua kami, anak kami, baik yang berulang tahun, baik yang telah menyatakan sukacita, bersyukur atas berkat Tuhan, sehingga mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat, baik itu pelayanan jemaat, pelayanan OIG, biarlah semuanya itu menjadi bukti bahwa mereka senantiasa menghargai dan menghormati berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara kami Yuli yang berencana akan kembali ke Mamuju besok. Semoga sukacita bersama dengan keluarga, kerinduan bersama dengan keluarga boleh terobati dan akan menambah semangat menjalani kehidupan selanjutnya di rantau orang. Begitu juga saudara-saudara kami, ibu bapak yang sudah beberapa hari bersama dengan keluarga dan jemaat merayakan Natal dan juga mensyukuri tahun baru. Ketika mereka berencana akan kembali, kiranya Tuhan menyertai dan melindungi sebagaimana Tuhan telah menyertai ketika mereka datang. Lindungi mereka dalam perjalanan, baik itu melalui darat, laut, udara, sehingga mereka aman dalam perjalanan
selamat tiba di tempat tujuan. Kami berdoa untuk seluruh anggota Jemaat Immanuel Karambi yang tahun ini ada berbagai rencana yang sudah diatur, dipikirkan. Baik itu merencanakan untuk menyekolahkan anak-anak mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Baik itu merencanakan untuk membangun rumah atau menyelesaikan bangunan yang sudah berjalan. Kiranya Tuhan menyediakan segala sesuatu yang anak-anak membutuhkan. Biarlah tahun ini, tahun rahmat Tuhan, kami sungguh-sungguh menikmati kehidupan dan berkat Tuhan. Kami juga akan menikmati pertolongan Tuhan ketika kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Kami percaya bahwa ada Tuhan, ada kuasa Tuhan untuk menyertai dan menolong setiap kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan setelah mereka selesai menjalani proses selama kuliah atau selama menikmati mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Semoga semuanya itu memungkinkan mereka untuk berkarya sebagaimana yang Tuhan rencanakan. Kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Ya Allah, Tuhan kami juga berdoa. Ada keluarga kami, anggota jemaat yang berada dalam duka cita, keluarga almarhum Nenek Ayu. Kiranya Tuhan menopang segenap keluarga dalam menghadapi duka ini, dan berdoa untuk anak-anak keluarga yang sementara dalam perjalanan. Semoga mereka boleh tiba untuk saling mendukung dan menguatkan dalam duka cita mereka. Ya Allah, Tuhan kami, bangsa dan negara kami percayakan kepadamu ya Allah. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah, baik presiden, gubernur, bupati, dan juga pemerintah yang ada di lingkungan kami. Biarlah mereka juga dapat setia melaksanakan tanggung jawab, dan kami sebagai anggota masyarakat juga turut mengambil bagian dalam mendukung pembangunan dan menjaga kesejahteraan. Ya Allah, Tuhan kami, inilah doa kami, syafaat kami, permohonan kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berangi sulana sangku warta jemaat taluri dalam perkara lagu kita sulana sang maafin pisana mangkamu di perkara tuna tanggal 30 misa ibadah tahun baru tanggal 3 Januari 2026 di rumah keluarga Nenek Kris, yaitu ibadah di Pemula TTA Pak Makarwen. Penduana ibadah penghiburan atas nama almarhum Luther
Luther Minggu Palayukan Neng Ayu lagi pogokan Mas yang karwen teteanan. Dengke menentu mekutana lako kita solanasang kumua matumbarina ya tuni ayu tama lan kumbungan Immanuel Karombi dan tu napo parandangan ba tu napo sabak na ya tu nenek na ayu almarhum menjadi anggota jemaat Immanuel Karombi. Kita ruknang ya tu pelayanan selama telako saya laku di Kaburukna jemaat Immanuel Karombi tumpas sadi do palenteng apa sabana belana situr tu pesabianna sia pangakuanna anak kena pulibongi si sola sang suluran napa tulet to barak nak semua ya jatomatong kisuruki nang diumnya Karombi. Jadi ya tu na popenggaronto na ya te almarhum ya te na layani jemaat Karombi. Sia dendu kaya tu napotanda yang tu kakana sia pengakuan na dio kalau nak buang sia dio batu pira-pira majelis gereja tang laku tekalandai solana sang laku kita ya moto keden tempo tama siang teteanan makarwen pada male unhibur keluarga bulan kamsusan bulan duit kami nempan papa katana ayah kilo minggu itu tanggal apa nah sang piatu tema nak kuat ma bahasa Inggris ki tapi kira lah itu kurang bahasa Inggris na Karombi bahasa Toraja. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
hiduplah dengan setia kepada Tuhan. Percayalah, Dia senantiasa menyertai setiap langkahmu. Terima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya Tuhan, kuatkan imanku sebagai nyanyian syukur kita pada saat ini. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat menikmati tahun baru. Semoga hari Minggu kita boleh hadir bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan menyertai kita. itu rumah di atas mungkin melihat itu rumah di atas misalnya menantu.
tahun baru, oke. Dikta ke Bob. Satu, dua, tiga.